007 dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-30 bersama saya Yanti Juliana. Dan hari ini saya udah kedatangan tamu lagi ya. Ini salah satu anggota KPPN Gunung Sitoli juga dengan Joshua. Beri tepuk tangan ya. Silakan Joshua, sapa dulu Sobat Interest. Hai, saya Joshua, salam kenal kembali. Iya, Joshua ini udah kali yang kedua ya, menemani saya di Weekend Talk Show. Sebenarnya jadi bukan Weekend Talk Show nih, karena kita nggak weekend, tapi month end. Yes, betul. Akhir bulan ya, karena ini kita rekaman di hari terakhir di bulan April, tapi bukan di terakhir minggu ya, tapi di pertengahan hari ya, karena seragam kita ini seragam biru nih, hari Rabu, ya kan. Tapi karena akhir bulannya, di minggu ini akhir bulannya udah ganti bulan, akhir minggunya udah ganti bulan, makanya kita majuin rekaman. Masalah ya. Baik, Sobat Interest 007. Kami masih mau melanjutkan percakapan tentang kebiasaan efektif ya, kebiasaan yang membangun hidup yang efektif. Dan ini kita sudah masuk pembahasan kebiasaan yang ke-7 ya. Kalau Pak Stephen Covey menamakannya sharpen the saw ya, mengasah gergaji. Kenapa gergaji? Karena istilahnya gergaji itu menurut saya kan kalau sering dipakai itu kan pasti akan tumpul ya, jadi harus diasah setiap kali memotong pohon atau kayu. Gitu ya. Itu istilah aja ya. Kenapa biasanya kita mengasah pisau ya? Iya, karena mungkin karena zaman dahulu itu lebih sering pakai gergaji ya Bu, karena dulu kan lebih sering tani di hutan, kebun gitu, jadi kayaknya lebih sering memakai gergaji. Iya. Ini kalau gergaji ibaratnya dia untuk membangun ya. Iya, betul. Nah, jadi produktif ya, menghasilkan sesuatu. Jadi itu yang harus sering diasah, karena semakin banyak digunakan pasti akan jadi lebih tumpul, ya kan. Sama dengan kehidupan kita di manusia ya. Kalau kita semakin banyak beraktivitas gitu, kita bisa jadi apa nih? Kenapa jadi tumpul ya? Apakah kita kelelahan atau bagaimana nih? Mungkin dia itu tumpul karena terlalu sering, jadi mungkin bosan dia. Jadi mungkin gini aja di situ-situ aja jadi tumpul dia. Nggak mau berkembang ke area yang lain gitu kira-kira. Atau mungkin kalau kita dengan semakin banyaknya kegiatan, berarti kita perlu mengasah lebih banyak lagi kompetensi kita, memperbaharui, mengupdate atau memperdalam kemampuan kita supaya lebih banyak menguasai ini juga bisa. Iya, bisa juga. Ya, jadi menambah keahlian yang baru lah istilahnya. Iya, bisa juga. Ya, nah, kalau menurut Joshua nih, dalam kehidupan sehari-hari Joshua ya, dalam kehidupan Joshua ini sekarang yang saya tahu lagi kuliah lagi ya? Iya, Bu. Lagi kuliah lagi ya. Nah, dalam kehidupan Joshua bekerja, kuliah, ya sehari-hari ya, seberapa penting sih mengasah gergaji ini? Kalau menurut saya sih sangat penting ya Bu, karena misalnya kalau kita sudah tumpul, itu akan ngaruh ke efek-efek yang lain juga, seperti kita tidak, awalnya kita bisa, tapi karena kita tumpul jadi kita nggak bisa lagi gitu Bu. Jadi kita harus menajamkan kembali lah gergaji itu. Contohnya saya misalkan kan kuliah dulu mencari apa. Ini berarti dalam rangka itu juga ya? Iya. Kuliah ini ya? Iya, jadi itu salah satunya tuh. Kemudian saya coba apa lagi Bu? Lari gitu kan setiap pagi kalau hari libur aja sih sebenarnya. Jadi bukan cuma pengetahuan, tapi juga fisik ya? Iya, betul. Itu dalam rangka mengasah gergaji tadi ya? Iya, betul juga Bu. Jadi itu menurut Joshua manfaatnya apa? Manfaatnya, yang Joshua rasakan? Pertama fisik saya itu semakin segar atau bugar gitu. Kedua, pikiran saya kalau mengerjakan yang sama terus-menerus pastinya akan bosan dan sampai berpikir. Jadi saya perlu untuk mengetahui hal-hal yang lain untuk merefresh kembali pemikiran saya, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya. Jadi refresh itu menurut Joshua perlu ya? Iya, sangat perlu. Seperti kayak recharge gitu ya? Ya, bisa juga. Tapi kalau recharge itu kan kayak mengisi mengisi tenaga kembali, bukan
Kalau refresh kan menyegarkan kembali gitu. Gitu. Yang lama-lama kita tinggalkan dulu, kita coba yang baru dulu supaya lebih segar gitu. Oh, jadi seperti ada pengalihan suasana. Iya, betul. Jadi kalau ini kan kalau kita paksakan terus mungkin udah mandek ya kan. Iya. Kita beralih dulu suasana. Iya. Udah fresh, Iya. baru mungkin kita balik lagi Iya, betul. ke kerjaan kita yang lama gitu Iya, ya. kira-kira Supaya seperti lebih lebih tajam lagi ya. Iya, istilahnya. betul. Selain itu, apalagi kamu kuliah, kamu apa tadi lari, terus apalagi yang kamu lakukan biasanya? Terus saya ini menyediakan waktu untuk apa Bu? Saat teduh di pagi hari. Oh, Iya. gitu ya. Ini berarti menajamkan rohani ya, Iya, betul. kehidupan rohani ya, Iya. hubungan dengan Tuhan ya. Iya, betul. Nah, menurut kamu itu penting? Saya sangat penting sebenarnya. Di situ kita menyediakan waktu untuk baca kitab atau renungan. Jadi kita berdiam diri, hening dan memahami gitu. Pelan-pelan. Tuntunan Tuhan ya. Ya, betul. Dari hari itu pedoman yang bisa saya pegang gitu Ya, kan betul. untuk hari hidup kamu. Menurut kamu itu penting ya? Sangat buat penting, semua Bu. manusia ya. Sangat Apapun penting buat semua. agamanya, Iya. menjaga keterhubungan dengan Tuhan itu penting ya. Iya, sangat penting. Terus selain itu tadi kan udah pengetahuan, kemudian fisik, kemudian kehidupan rohani. Apalagi nih aspek apa lagi nih? Apalagi ya? Ini sih Bu, bersosialisasi dengan teman-teman sekitar, Itu ya. cara juga ya untuk Iya, kita termasuk mengasah. cara. Soalnya kan kalau kita kan kalau nggak di kantor, di rumah kan Iya. kan kita kan sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kan kita juga butuh energi sosial juga sebenarnya. Makanya Biasanya kita- kamu ngapain tuh? Kalau yang kamu lakukan biasanya apa untuk mengasah kehidupan sosial itu apa yang kamu lakukan? Ya Bentuknya? seperti menanggapi kalau ada yang ngomong, ya saya langsung menanggapi gitu. Berarti nggak ansos ya istilahnya ya? Iya. Atau melakukan, kalian sering keluar berkegiatan di luar di luar kantor, ada juga kegiatan yang kalian lakukan bareng-bareng? Kadang kami nongkrong di kafe-kafe terdekat gitu. Sama teman-teman ini ya? Iya. Atau ada mungkin teman-teman lain Joshua di luar teman kantor ya? Paling apa sih, lewat online aja sih paling. Oh, Iya. Video call iya. atau telepon gitu biasanya. Termasuk membangun kehidupan Termasuk sosial juga ya? lewat jauh gitu lah. Karena kita kira-kira. sekarang udah di zaman yang serba digital ini, Iya, udah betul. sangat dimudahkan ya kayak gitu-gitu ya, meskipun nggak dalam satu ruangan bisa tetap berkomunikasi. Iya. Kalau kesehatan mental menurut kamu perlu nggak? Kalau kesehatan mental itu perlu sebenarnya. Karena mental itu Ini beda dengan rohani ya. Beda, Kalau Bu. spiritual ya, kalau Iya. spiritual kan kita ya tahu ya kita beribadah, ya Iya. kan, sembahyang gitu kan. Tapi kalau mental ini lebih ke jiwa mungkin. ya lebih ke jiwa sih. Kalau itu paling saya coba membaca-baca tentang kiat-kiat hidup orang yang sudah sukses. Ya, jadi mungkin cara-cara bersikap, Iya, ya, iya. berperilaku yang menghadapi mungkin tekanan, Iya, ya atau kan? kendala itu. Kendala gimana caranya mengendalikan emosi gitu ya. Iya. Kayak itu perlu juga pengetahuan tadi kalau kamu baca ya. Yang membaca. Baca-baca, cari informasi. Iya. Ya. Tapi mungkin berlatih juga bisa ya. Kalau Betul. menghadapi misalnya teman-teman yang agak-agak aneh gitu. Iya Bu, bisa. Misalnya kalau agak-agak aneh, saya diamkan dulu beberapa menit, terus tiba-tiba nanti saya sambung kembali gitu. Oh, gitu itu caranya ya. Iya, betul, Bu. Jadi enggak- jangan langsung dikonfrontir ya. Iya, ditahan dulu. Jadi enggak. Itu cara kamu, kiat kamu ya. Iya betul. Soalnya kalau kita langsung sambut, ya pasti akan naik terus tiba-tiba nanti mungkin ada yang emosi Oh, gitu kan. gitu. Berarti kamu nih termasuk orang yang ini ya, lebih tenang kayaknya. Iya, saya lebih banyak mendengar sebenarnya. Bukan orang yang agresif ya kayaknya Iya. ya. Jadi lebih banyak menahan diri gitu Iya. ya. Tapi itu mungkin jangan sampai kebobolan juga ya. Iya betul. Nanti tiba-tiba meledak bahaya juga. Iya. Jadi itu benar ya yang tadi kamu ungkapkan itu ada 4 dimensi ya dalam kita kalau menurut Stephen Covey ya 4 Iya. dimensi bagaimana kita mengasah diri kita ya, dari fisik tadi, kemudian juga mental, emosional
emosional dan juga spiritual ya. Mental tuh bisa juga pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya. Kemudian emosional yang tadi ya, kemampuan kita mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya kan, berlatih gitu ya. Nah, kalau menurut kamu nih anak muda nih ya, sebagai anak muda yang sudah bekerja ya, ada nggak tantangannya kalau kamu mau mengasah diri kamu ini? Apa tantangan terberat yang kalian hadapi? Yang terberat itu sebenarnya dari faktor lingkungannya, Bu. Kalau lingkungannya mendukung, ya kita bisa berjalan dengan lancar. Kalau lingkungan yang tidak mendukung, ya pasti akan susah, Bu. Oh, berarti lingkungan yang suportif itu penting ya menurut kamu ya? Jadi kalau yang nggak mendukung tuh maksudnya yang apa? Yang malah menjerumuskan gitu misalnya, atau yang cuek? Ya kadang cara di belakang. Oh gitu. Ya berarti negatif ya? Iya, atau menjelek-jelekkan. Oh begitu, yang menurut kamu yang tidak support tuh yang seperti itu. Iklim atau suasana yang tidak mendukung lah istilahnya ya, yang negatif ya. Banyak perilaku atau karakter yang tidak produktif lah ya istilahnya ya, seperti itu yang menurut kamu. Kalau mereka misalnya apatis, teman-teman, itu ya, kamu bisa bertahan nggak? Maksudnya tetap bisa menguatkan tekad, aku mau nih. Maksudnya apatis tuh gini, teman-teman yang sebodo amat gitu loh, yang nggak mau ya udah saya biasa-biasa aja juga nggak apa-apa ya kan. Maksudnya tidak punya visi, saya harus meningkatkan kapasitas diri nih, saya harus meningkatkan potensi diri saya gitu. Kalau kamu kan misalnya saya punya prinsip seperti itu, tapi teman-teman itu modelannya begitu semua, yang mager lah, yang udahlah kita apa adanya, yang hidup mengalir rata-rata air aja gitu. Nah menurut kamu itu pengaruh nggak yang lingkungan yang kayak gitu? Kalau saya sih berpengaruh juga. Iya. Karena itu kan ya, kalau semua apatis kan tidak ada yang mau bergerak kan. Jadi ya akan di situ-situ aja, Bu, nggak akan maju gitu. Jadi kamu bisa kebawa, Bu, kalau misalnya lingkungan kamu kayak gitu? Iya, saya bisa kebawa, Bu. Gitu. Jadi itulah ya tantangan yang terberat kamu kalau lingkungan yang nggak mendukung, ikut mendorong gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri ada nggak perasaan apatis itu, perasaan males-malesan, ada nggak sebenarnya kalau dari diri kamu? Kalau apatis, males-malesan ada, Bu. Ada sedikit lagi. Sedikit ya. Tapi lebih banyak sebenarnya adalah ambisi untuk maju ada. Iya ada, Bu. Karena saya sih suka belajar sesuatu tapi nggak terlalu dalam sebenarnya. Suka ada gitu. Bukan orang yang menggerak berarti sebenarnya ya? Iya, sebenarnya enggak, Bu. Ada. Tapi kamu akan lebih terdorong lagi kalau lingkungan kamu mendukung, gitu istilahnya ya. Nah, gimana cara kita menciptakan lingkungan? Ada nggak kira-kira kontribusi kita untuk membuat lingkungan yang atau menemukan lingkungan yang seperti itu? Atau kamu pasrah aja? Ya udah, aku ditempatin punya ketemu sama teman-teman yang kayak gini, ya udahlah gitu. Itu gimana? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi memulainya mungkin agak berat ya, Bu. Jadi kita itu mulai mengajak lah, ayo kan kita ada target gini, ayo kita kerjakan gitu. Oh gitu. Kamu nggak ragu ya untuk memulai inisiatif gitu misalnya? Inisiatif, tapi kadang-kadang aja, Bu. Kalau misalnya agak susah, mungkin saya diamkan mungkin. Kalau targetnya bisa saya capai, mungkin saya bisa menggerakkan. Tapi pernah ada keadaan, maksudnya di saat semua orang merasa tidak ada motivasi, terus kamu masih punya titik-titik motivasi terakhir, kamu pernah nggak dalam keadaan aku tuh yang mendorong itu sehingga akhirnya semua lebih punya kemauan gitu? Pernah nggak ada dalam situasi itu? Sejauh ini belum pernah ya, soalnya teman-teman saya selalu duluan gitu mengajak. Iya, jadi lingkungan itu memang penting, Bu. Gitu. Untungnya kamu dikelilingi orang-orang yang suportif ya, selalu dalam keadaan gitu ya, nggak pernah dipertemukan oleh orang-orang yang toksik gitu istilahnya. Iya, betul. Beruntung berarti ya. Iya, Bu. Iya. Jadi misalnya
dalam situasi seperti itu kira-kira terpikir nggak buat kamu apa ya yang bisa saya lakukan? Ya pernah terpikir tuh, jadi namanya kayak saya lihat gitu kan, kayak mana kalau kita coba yang gini misalnya, ya saya coba kayak ke kawan saya dulu gitu, mungkin kalau mereka setuju ya bagus, kalau nggak setuju ya saya juga bingung mau ngapain lagi gitu kan. Tapi kamu coba untuk misalnya nunjukin ya, iya, ini kira-kira outputnya kayak gini nih, iya, gitu betul. ya, itu yang kamu coba lakukan. Iya betul Bu. Daripada mungkin ngajak-ngajak nggak jelas ya kan, dorong-dorong, kamu buat dulu, tunjukkan ke mereka, buat mereka tertarik, Iya. gitu ya. Kalau misalnya nih urusan sharpen the show ini, menurut kamu ya, kira-kira ada nggak nih titik kayaknya cukup nih saya selesai mengasah kemampuan saya sampai di titik ini, menurut kamu akan ada nggak kita di titik seperti itu? Sebenarnya enggak sih Bu, karena kalau saya kan Bu, saya suka mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Jadi kalau saya itu mungkin apa ya, saya sudah puas atau itu saya kayaknya belum sih. Misalnya saya coba belajar keyboard misalnya, itu kan pasti ini kayaknya kurang gitu. Jadi saya coba belajar lagi gitu. Atau misalnya belajar aplikasi yang baru, saya coba-coba gitu sampai bisa. Kayak ini kayaknya kurang bisa nih, saya coba lagi. Karena pasti akan selalu ada update-nya Bu, jadi kita nggak akan bisa sampai ke itu. Atau mungkin mengembangkan ya? Iya, mengembangkan. Jadi akhirnya misalnya tadinya aku udah mastering nih sebagai programmer, aku mau coba hal yang baru misalnya. Jadi akhirnya kamu dibalik ke titik nol lagi ya, dimana kamu merasa belum bisa lagi belajar gitu ya. Akan selalu merasa seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya, nggak pernah kayak misalnya nih, saya punya cita-cita nanti saya berkarir sampai jadi dirjen misalnya. Menurut kamu kalau saya kayaknya udah jadi dirjen, udahlah itu udah top of my apa ya, dream lah ya, udah lah sampai situ saya berhenti lah. Menurut kamu mungkin nggak kayak gitu, kamu punya jalur hidup ya nanti? Masih akan tetap ada kemungkinan? Masih akan ada kemungkinan untuk mencoba lagi. Mungkin bukan dalam hal karir, tapi maksudnya yang hal yang lain gitu ya. Jadi nggak akan pernah ini dong, nggak akan pernah berkesudahan dong ya? Iya betul. Nggak akan berkesudahan untuk mengasah kemampuan ini, nggak akan pernah itu harus selalu diasah. Gitu ya. Menurut kamu itu konsep yang kayak gitu, ini nggak sih buat kita merasa lelah nggak? Sebenarnya pasti lelah. Tapi kan seolah-olah kita nggak pernah cukup pinter gitu nih ya? Iya. Kayaknya saya ada kurangnya deh, mau belajar lagi deh. Itu kira-kira kalau manusia ya, ada nggak nanti perasaan frustasi gitu ya kayak gitu? Ya pasti ada frustasi, karena saya belum bisa gitu, harus bisa. Pasti ada rasa frustasinya, tapi nanti kalau setelah bisa, dia pasti senang gitu Bu. Ada rasa puas, rasa senang karena sudah bisa gitu. Kayak misalnya kita ngerjakan soal kan Bu, kita nggak bisa, ternyata waktu dikerjakan kita cari rumus-rumus, ternyata bisa kan, di situ kita puas, senang gitu kira-kira. Kesenangan itulah yang bisa apa ya, mendorong kita lebih lagi ya. Iya betul Bu. Jadi nggak akan pernah, maksud saya exhaustive gitu ya. Aku kayaknya nggak bakalan selesai nih hidup belajar terus, nggak akan seperti itu ya. Pasti nggak akan pernah selesai. Gitu. Tapi menurut kamu itu positif? Saya sih itu sebenarnya positif, tapi jangan sangat terlalu gitu Bu, karena akan menyebabkan kadang frustasi tentunya. Karena perasaan tidak puas kalau kita tidak mencapai suatu hal gitu. Mungkin bisa dikurangi sebenarnya itu. Kalau 1 dari 10, keinginan belajar kamu nih di level berapa nih kira-kira? Kalau belajar sebenarnya saya suka belajar. Tapi hobi ya berarti ya? Suka, tapi saya tidak bisa mendalami gitu Bu. Saya cuma tahu gitu. Kamu suka luas ya? Iya. Tapi bukan mastering, apa sih, mengetahui semuanya? Iya, saya suka mengetahui semuanya, tapi nggak terlalu dalam. Kenapa begitu? Karena saya udah gitu dari dulu.
Jadi kamu nggak memilih untuk menjadi ahli ya? Iya Bu. Tapi palu dada istilahnya ya? Iya Bu. Betul. Apa yang kamu tanya, saya tahu. Ya? Iya, gitu. Intinya sih gitu. Gitu ya, Iya. lebih suka yang seperti itu. Sebenarnya itu ciri-ciri ASN sih. Kalau ASN kayak gitu ya, harus bisa suruh ngapain aja harus bisa gitu ya, semuanya. Tapi tuntutannya ujung-ujungnya harus mastering juga. Iya betul sih. Kalau kamu sekarang kalau boleh tahu lagi nerusin kuliah di apa, jurusan apa? Kalau saya sekarang lagi jurusan manajemen Bu. Manajemen. Oh, jadi nanti rencananya pengen kalau di kayak KPPN ini lebih kemana yang pengen kamu kuasai, di bidang apa nih? Karena saya masih belum menjalani semua seksi ya Bu. Iya, saya masih memilih seksi PDMS gitu. Berarti di pelayanan ke Satker Ya, seperti itu ya, pengetahuan tentang perbendaharaan itu yang kamu lebih tertarik ya kalau untuk KPPN. Tapi saya juga sebenarnya tertarik untuk BMN juga sebenarnya. Di sebagian umum. Iya. Iya. Biasanya memang pengalaman. Kamu pertama kali penempatan di umum ya? Iya betul Bu. Biasanya memang pengalaman pertama kita itu yang apa ya? Jadi fondasi. Iya betul. Terngiang-ngiang ya. Iya, kayak masih dasarnya ya. ada BMN. Itu passion kayaknya. Iya kayaknya Bu. Udah tertanam kayaknya itu Bu. Iya, tapi memang tadi prinsip kamu juga bahwa kamu tipe orang yang senang untuk mengetahui banyak hal, ya kan, mengetahui banyak hal. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kan tadi sharpening the show ini suatu kebiasaan yang sangat penting ya, sangat penting. Khususnya mungkin buat kita kalian lah ya, kalian anak muda ya, sangat penting karena waktu kan juga masih panjang. Nah, kecenderungan apa ya, dunia kali ya saya bilang, boleh nggak saya generalisasi sebagai dunia? Orang-orang sekarang ini mereka lebih pasif ya untuk apa meningkatkan kompetensi ya, pokoknya karena kan kepungan informasi itu udah banyak banget tuh. Iya. Ya kan? Terlalu banyak Bu. Iya kan, dia tinggal duduk aja, kemudian dia tinggal scroll, udah datang tuh semua informasi yang dia mau gitu ya. Nah, itu kan mungkin akhirnya kadang-kadang nih, akhirnya kita jadi kewalahan gitu ya untuk memilah apa yang mau saya perdalam, apa yang mau saya kuasai gitu ya. Karena semuanya udah terlalu banyak tuh. Ada distraksi ya, banyak ke distrak kita sama semua informasi ini. Akhirnya orang ya udah serbuan informasi itu udah dinikmati aja gitu. Nah, kalau menurut kamu situasi yang seperti itu kira-kira jadi kendala nggak untuk kita orang itu mau memiliki kebiasaan untuk itu tadi mengasah kemampuannya? Sebenarnya sih tergantung dari orang masing-masing. Kalau orangnya mau memilah informasi yang masuk itu sebenarnya bisa Bu. Terkadang kan orangnya kan semua dimasukkan gitu, tanpa memilah-milah mana yang benar. Justru itu jadi poin positif ya, dengan kemudahan informasi itu justru jadi poin positif ya. Kita mau belajar bisa nggak susah lagi ya. Dulu kalau kayak zaman saya kita harus ke perpustakaan, beli buku, iya kan? Cari buku koran bekas kan, cari buku bekas supaya lebih murah gitu kan, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan apa. Kalau sekarang ilmu yang datang kepada kita, tinggal kita yang memilah. Iya kan? Iya. Oh, berarti tetap apa? Kita mungkin perlu apa ya? Penguasaan diri aja ya tinggal ya. Kemauan ya? Iya, kemauan. Kemauan kuat ya? Iya, dari dalam diri. Karena memang kalau distraksi itu bahaya sih kalau menurut saya. Iya, bahaya. Tadinya kita mau belajar nih misalnya membaca, terus ada iklan muncul ya kan? Iya. Jadi kita ikutin tuh, klik. Iya. Nanti membawa dia ke berita yang lain lagi. Iya, betul. Bawa lagi berita yang lain. Akhirnya nggak jadi. Ya kan, lupa tujuan semula. Misalnya kita kan mau baca buku, misalnya kan sekarang udah pakai online semua ya, digital, e-book semua ya kan.
Nah, buka HP jadi lupa tujuannya apa. Iya. Padahal tujuan utamanya tadi untuk baca Karena ada buku. notif-notif yang bermunculan Iya. ya. Nah, itu berarti menurut kamu tergantung orangnya. Tergantung. Orang memang dibutuhkan orang-orang mungkin yang berkemauan kuat ya. Iya. Untuk seperti itu ya di zaman era digital ini ya. Iya, Bu. Berarti tantangan generasi kalian ini lebih berat Iya, Bu. dibanding generasi saya. Iya, lumayan lah, Bu. Kira-kira kamu punya tips nggak? Gimana tuh supaya bisa tetap apa ya berkemauan kuat tadi, konsisten untuk mengasah. Kamu punya tadi kegiatan-kegiatan kamu ya, kamu Iya. lari, kamu kuliah lagi, terus kamu punya komunitas gitu. Gimana tuh tips untuk konsisten ya melakukan iya. hal-hal itu? Untuk konsisten itu sebenarnya ada satu, Bu, itu menyediakan waktu. Jadi kita menyediakan waktu untuk misalnya kuliah, jadi karena kita kerja dari pagi sampai sore, kita kuliahnya di malam. Oh, Gitu. itu kamu khususkan, alokasikan waktu khusus gitu ya? Iya, betul. Ah, memang kamu siapkan ya. Jadi memang harus disisihkan waktunya gitu. Iya. Jangan kita mengambil di waktu-waktu senggang gitu. Oh. Kita harus mengambil waktu yang tepat gitu. Misalnya lari di hari libur gitu misalnya. Iya, memang udah kamu niatkan waktu Iya. saya lari jam segini sampai jam segini gitu. Iya, betul. Hmm. Jadi bangun juga harus jam segini. Dan disiplin juga Iya, ya harus untuk disiplin. menaati waktu yang udah kita Iya, siapkan itu iya, ya. betul. Jadi jangan berharap nanti kalau ada waktu saya lari gitu. Kalau ada Sebenarnya kita waktu punya waktu, Bu. iya. Iya. Betul. Tapi rasa malas ini yang mungkin Nah, kan. itu satu lagi Iya. ya. Malas harus Iya, dilawan ya tadi harus ya. dilawan, Bu. Iya. Poinnya penting banget nih ya. Iya. Ini poinnya penting banget. Menyediakan waktu. tadi. Iya, betul, Bu. Menyediakan waktu. Karena waktu itu pasti ada ya. Pasti ada, Bu. Pasti ada. Tapi kalau kita buang-buang ya udah hilang aja gitu. Iya, betul, Bu. Dan waktu sialnya waktu itu nggak bisa kembali ya. Iya, waktu terus berjalan, Bu. Nggak bisa kita ulang ya. Iya. Jadi kalau misalnya, aduh 1 jam, padahal tadi cuma mau niat lari, cuma scroll doang. Iya. Nggak jadi lari Betul, kan. Bu. Tadinya mau belajar, gara-gara tidur-tiduran jadinya memang harus disediakan. Iya, betul. Jadi ada niat, kemudian disediakan waktunya Iya. dan apa? Disiplin ya. Iya, Lawan betul. rasa malas tadi ya. Gitu. Itu tadi tips Joshua ya. Iya, betul, Bu. Untuk tetap menjadi orang-orang yang mengasah kemampuannya. Siapa mau menjadi seperti Joshua ya? Ini ASN Anda ini di KPP Golong Story dan sudah terbukti kehandalannya ya. Jadi tipsnya itu tadi Iya. ya, punya planning, Iya. kemudian sediakan waktu. Iya. Ya. Makasih banyak ya Joshua, obrolan hari ini sangat luar biasa di Mon N ya, bukan Iya. weekend. Mon Mon N Talk Show yang Oke. KPPN Gunung Sitoli. Terima kasih seluruh Sobat Interest 007 yang sudah menyimak. Semoga diskusi kita, obrolan kita hari ini juga bisa membawa manfaat buat seluruh Sobat Interest 007 dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Yahoo! Yahoo. Oke, makasih ya Jo. Yo.